Ribuan pedang megah dengan kilatan petir menutupi langit. Itu adalah sebuah pemandangan yang spektakuler. Percikan berwarna biru yang berkelebat dengan kilat menyilaukan. Ini adalah pertama kalinya Sky Flash diciptakan dengan Ki Guntur. Karena Chunyewon telah menyerap inti dari 5 binatang roh, dia dapat dengan bebas menggunakan atribut api, es, guntur, angin, dan energi Imogi yang telah berubah menjadi iblis. Imogi adalah roh naga bumi. Seharusnya dengan menyerap roh Imogi dapat mengendalikan energi tanah. Tetapi roh Imogi yang didapatkan Chunyewon adalah Imogi yang dipenuhi dengan rasa dendam. Jadi energinya menjadi energi kegelapan. Dan energi kegelapan itulah yang menjadi sumber keistimewaan Chunyewon. Sedangkan Ki Guntur ini diperoleh Chunyewon setelah dia menyerap inti dari kura-kura naga. Jika teknik ini harus diberi nama, maka dia akan memutuskan untuk menyebutnya sebagai Thunder Sky Flash Ki. Bagaimana mungkin manusia rendahan dapat memiliki kekuatan sebesar ini? Wanita telanjang dengan rambut berwarna ungu menatap ke langit dengan tatapan yang dipenuhi rasa tidak percaya. Jika seperti ini, aku harus menyerangnya terlebih dahulu. Wanita itu segera mencoba untuk menyerang Chunyewon. Ratusan bola energi berwarna putih melesat menuju Chunyewon. Dia beranggapan bahwa jika Chunyewon segera mati, maka pedang yang melayang di langit akan segera menghilang. Jadi dia segera untuk mencoba membunuh Chunyewon. Menyadari wanita itu telah menyerangnya, Chunyewon menatap wanita itu dengan tatapan ganas dan menurunkan tangannya. Beberapa pedang di langit segera melesat ke bawah seperti tetesan air hujan. Pedang-pedang itu bergerak seolah-olah mereka memiliki target, dan semua pedang tepat mengenai bola energi yang dilemparkan kepada Chunyewon. Semua bola energi yang mengarah ke Chunyewon meledak. Dalam sekejap, bola-bola energi itu dihancurkan oleh pedang. Kau ini benar-benar monster yang mengerikan. Wanita itu terkejut. Bahkan dia mengubah caranya memanggil Chunyewon dari manusia rendahan menjadi monster yang mengerikan. Aku harus kabur darinya. Dia bukanlah seorang yang dapat kukalahkan. Saat wanita itu berbalik badan untuk melarikan diri, Chunyewon berkata, Loh, hei, mau kemana? Bukannya tadi ada yang mengatakan bahwa tidak ada gunanya untuk melarikan diri? Setelah berkata seperti itu, Chunyewon langsung mengulurkan tangannya ke arah wanita itu. Pedang-pedang petir yang tersisa di langit segera melesat semua ke arahnya. Wanita itu terkejut. Dia mencoba menjauh dengan kecepatan penuh. Namun, kecepatan pedang-pedang itu melesat seperti kilat. Tidak lama kemudian, satu pedang berhasil menyambar tubuhnya. Saat pedang menembus tubuhnya, tubuh wanita itu bergetar. Seakan tidak melewatkan kesempatan, pedang guntur lainnya bergegas ke arahnya dan menghantam seluruh tubuhnya. Dia terhantam di udara, lalu jatuh dengan rentetan teriakannya. Saat dia jatuh ke tanah, tubuhnya mengejang. Petir membuatnya tidak dapat bergerak atau menggunakan kemampuannya dalam mentransparankan tubuhnya. Melihat keadaannya, Chunyewon menyipitkan matanya. Makhluk ini benar-benar unik.
Sebanyak 17 pedang telah menembus lengan, kaki, dan bahunya. Tetapi dia tidak berdarah. Hanya ada kabut berwarna keunguan yang keluar dari area yang tertusuk pedang. Hal itu menjelaskan bahwa wanita ini bukanlah manusia. Dia tidak sadarkan diri, tapi tubuhnya masih mengejang. Lalu Jun Yi-won mengulurkan telapak tangannya ke arah kepala wanita itu. Nano, coba pindai tubuhnya. Siap, juragan. Jun Yi-won penasaran dengan struktur tubuhnya. Lampu berwarna merah keluar dari telapak tangan Jun Yi-won saat dia memindai tubuhnya. Jun Yi-won terkejut ketika dia melihat tubuhnya dalam augmented reality. Tubuhnya benar-benar berbeda dengan struktur tubuh manusia. Di dalam satu lengan, jumlah sendinya lebih dari ratusan. Otot-otot dan sumber kekuatannya juga dijalin dalam bentuk yang lebih kompleks daripada tubuh manusia. Ini benar-benar tubuh yang diciptakan untuk tujuan pertempuran. Tubuhnya tampak seperti tubuh tipe petarung secara alami. Bahkan tanpa pelatihan apapun, tubuh itu adalah tubuh yang sempurna. Namun, bukan itu yang mengejutkan Jun Yi-won. Dia tidak memiliki inti energi. Tidak ada core di dalam tubuhnya. Dengan ini dapat dipastikan bahwa makhluk ini bukanlah makhluk yang berasal dari bumi. Saat ini, di sini, hanya ada satu orang yang mengetahui siapa sebenarnya wanita ini. Dengan sekejap, Jun Yi-won tiba-tiba menghilang. Tidak jauh dari sana, terlihat seorang lelaki dengan wajah pucat sedang duduk dengan mata terbelalak di pintu masuk pangkalan yang hancur. Itu adalah peneliti Seo. Dia sedang memegangi ususnya yang keluar dari perutnya. Pemandangan itu sungguh mengerikan. Tiba-tiba Jun Yi-won muncul di dekatnya. Menyadari kedatangan Jun Yi-won, peneliti Seo mengangkat kepalanya. Syukurlah kau dapat mengalahkannya. Dia telah menyaksikan Jun Yi-won menaklukkan wanita itu. Walaupun Jun Yi-won adalah musuhnya, tapi dia mengagumi Jun Yi-won. Karena Jun Yi-won dapat menaklukkan wanita itu tanpa menggunakan peralatan apapun. Bahkan sendirian. Sepertinya Anda cocok disebut sebagai alien. Tapi aku telah kehabisan waktu. Yang dimaksud peneliti Seo ini adalah karena dia merasa akan kehilangan nyawanya. Dia tahu bahwa tubuhnya tidak bisa lagi diperbaiki. Lalu Jun Yi-won meletakkan telapak tangannya di dada peneliti Seo. Dia mengalirkan tenaga dalamnya ke tubuh peneliti Seo. Peneliti Seo bisa merasakan tubuhnya menjadi hangat. Kau tidak perlu melakukan itu. Sudahlah, itu tidak akan ada gunanya. Bertahanlah. Aku punya banyak hal untuk ditanyakan padamu. Sambil menggelengkan kepalanya, peneliti Seo menatap Jun Yi-won. Apalagi yang kau inginkan dari orang yang akan menemui ajal ini? Peneliti Seo merasa dia tidak perlu lagi menahan informasi karena dia sudah berada di ambang kematian. Karena dia berada di ambang kematian, dia menatap Jun Yi-won dengan wajah pucat dan berkata, "Tanyakan saja, apapun akan kujawab selama aku masih hidup." Apa sebenarnya wanita itu? Atas pertanyaan Jun Yi-won itu, peneliti Seo berjuang untuk membuka mulutnya.
makhluk. Dia adalah makhluk yang keluar dari portal dimensi. Aku tahu tentang itu, tapi kenapa makhluk dari portal dimensi berwujud manusia? Dan mengapa dia tidak memiliki inti energi? Chunyewon belum melihat banyak makhluk yang keluar dari portal dimensi. Dia hanya melihat 2 yang memiliki kecerdasan tingkat manusia. Makhluk yang keluar dari portal dimensi diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah jenis individu. Kasus yang paling umum berupa monster yang keluar sekaligus. Yang kedua adalah jenis bahaya. Begitu mereka keluar, seluruh area akan menjadi neraka. Yang terakhir adalah jenis khusus. Jenis khusus atau jenis yang spesial. 2 jenis makhluk gerbang lainnya dapat dikalahkan dengan menghancurkan inti energinya. Tapi jenis spesial berbeda. Ketika jenis khusus keluar dari portal dimensi, portal akan langsung tertutup. Dan diketahui bahwa mereka tidak memiliki inti energi. Tipe khusus ditemukan 15 tahun yang lalu. Tidak seperti makhluk berbahaya biasa, makhluk itu akan memiliki tubuh, kecerdasan, dan bahasa yang sama dengan manusia. Yang paling jelas dipahami adalah mereka memiliki kekuatan yang lebih besar daripada manusia. Chunyewon mengangguk. Dia setuju dengan bagian yang itu. Jika bukan kelemahannya adalah listrik, kemampuannya dalam membuat tubuhnya menjadi transparan itu membuat dia sulit untuk ditaklukkan. Portal dimensi tipe khusus jarang mengeluarkan monster kelas S. Jika itu terjadi, itu adalah bencana. Aku meneliti makhluk itu atas perintah dari pemerintah dan lembaga lain. Kami berharap mungkin kami bisa membuka rahasia tentang bagaimana portal dimensi terjadi. Tapi belum ada hasil, selalu gagal. Makhluk tipe khusus selalu memandang manusia hanya sebagai subjek untuk dikendalikan. Mereka selalu menganggap manusia layaknya serangga. Karena struktur tubuh mereka memang seperti diciptakan untuk berperang. Bahkan mereka juga suka berperang. Namun, organisasi ini menahan wanita itu. Untuk apa kau menahannya? Bukankah dia tidak mau mengatakan apapun pada kalian? Organisasi kami menghargai kekuatan entitas khusus. Jadi kami mencoba menganalisisnya. Peneliti Seo mengalami kesulitan bernapas. Ada batasan untuk bantuan yang bisa diberikan oleh energi Chunyewon. Chunyewon yang telah menyelesaikan pertanyaannya tentang wanita itu bertanya satu hal lagi. Katakan padaku nama organisasimu dan di mana markasmu. Cepat. MS Group. Markas kami di... Peneliti Seo berhenti bernafas. Sekali lagi Chunyewon gagal mendapatkan informasi lengkap tentang organisasi yang dimaksud. Tapi dia mendapatkan satu hal kali ini. MS Group. Waktu itu wakil wali kota yang diinterogasi Chunyewon juga mengatakan sesuatu tentang nama organisasi yang dimulai dengan huruf M. Akhirnya sekarang Chunyewon tahu nama lengkap dari grup itu. Itu juga nama organisasi yang terukir pada jarum suntik yang ada di bom nano. Jadi bom nano ada hubungannya dengan mereka.
Mata Chun Yun menyipit. Jika diingat-ingat lagi, bom nano adalah teknologi tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat teknologi di zaman ini. Apakah mereka adalah organisasi yang berasal dari masa depan? Chun Yun masih belum yakin tentang apa sebenarnya organisasi ini, tapi ada sesuatu yang membuat Chun Yun merasa tidak nyaman. Nano, kumpulkan semua data informasi tentang MS Group. Siap, Juragan. Setelah mengumpulkan beberapa informasi, Chun Yun teringat akan makhluk tipe khusus yang sedang pingsan itu. Dia masih terlihat menderita. Chun Yun terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu dan mendekatinya. Sepertinya makhluk ini tidak dapat dijinakkan. Meskipun dia bukan manusia, kemampuannya dalam membuat dirinya menjadi transparan itu akan sangat berguna, dan sepertinya itu juga bisa berguna dalam banyak hal jika dia bisa menjinakkannya. Tetapi wanita itu memiliki perasaan kasar terhadap manusia. Apa aku bunuh saja? Saat Chun Yun sedang memikirkan itu, wanita yang gemetar itu bangkit. Melihat wanita itu mencoba bangun, Chun Yun mengangkat tangannya ke atas. Pedang petir terbentuk lagi. Energi petir kali ini terasa lebih kuat. Jika Chun Yun menjentikkan jarinya, maka pedang itu akan segera menembus kepalanya. Chun Yun benar-benar sudah bermaksud untuk membunuhnya. Tapi wanita itu melakukan hal yang tidak terduga oleh Chun Yun. Dia membenturkan kepalanya ke tanah dan berteriak. Berdasarkan hukum dari klan kami, aku, Count Sakina, akan mengaku kalah. Semuanya akan diberikan kepada pemenang. Ambil nyawaku atau jadikan aku budak. Aku akan melakukan apapun yang Anda inginkan. Tanpa Chun Yun duga, pernyataan menyerah diucapkan. Jika seperti ini, Chun Yun tidak perlu membunuhnya. Kau akan menuruti semua kata-kataku. Iya. Meskipun di dalam tubuhnya masih menancap banyak pedang, dia menjawab pertanyaan Chun Yun dengan sopan. Lalu Chun Yun bertanya lagi. Sepertinya di klanmu ada banyak makhluk sepertimu. Makhluk apa sebenarnya kau? Chun Yun masih penasaran. Makhluk tipe khusus adalah gelar yang diberikan oleh orang-orang bumi kepada mereka. Dan itu tidak menjelaskan siapa sebenarnya dirinya. Atas pertanyaan Chun Yun, Sakina menjawab. Dia menjawab pertanyaan Chun Yun sambil menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu disebut seperti apa aku sekarang. Tetapi manusia bumi menyebut klan planet kami sebagai iblis. Iblis? Sementara itu, di kota Shenyang, di markas Six Road Toys, di sana ada sekitar 20 orang bertopeng hitam mengepung markas dan 2 orang lelaki memegang pedang. Sepertinya pertarungan di sana tidak berlangsung lama. Dalam 2 detik, Huan Xia, wanita muda dari klan Ghost Illusion, dikalahkan. Dia memegang pergelangan tangannya yang berdarah dan melihat pedang lawannya. Pedang itu jauh lebih tipis dan lebih ringan dari pedang biasa. Itu adalah pedang gila. Lelaki itu merasa pertarungan telah selesai dan dia memasukkan lagi pedangnya ke dalam sarungnya, lalu berbicara kepada Huan Xia.
Sepertinya kau selama ini tidak pernah berlatih jurus pedangmu, ha? Meskipun kau adalah salah satu dari 4 pedang utama, mengapa ayahmu menyembunyikanmu di sini? Kalian memang benar-benar klan lemah. Jangan menghina ayahku, Red Guardian. Lelaki paruh baya dengan jas abu-abu yang dipanggil sebagai Red Guardian melepas kacamata hitamnya dan tersenyum pada Wan Xie. Ngomong-ngomong, di mana orang yang menyebut dirinya sebagai Chun Ma ini?